Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, ini tanggal 8 ya. Ini agendanya cukup dadakan karena kayaknya 4 hari yang lalu gitu Bang Alfi ngasih kabar mau ikut nggak Bikers Dakwah. Mau banget karena emang kebetulan tanggal 8 ini kosong. Terus sebelumnya udah sering diajakin cuman nggak nemu jadwalnya. Alhamdulillah di Ramadan ini kita akhirnya ketemu sama teman-teman Bikers Dakwah gitu. Agendanya ya buka puasa, terus kita sholat maghrib tadi, sholat isya, terus taraweh. Terus kita akan riding nih ke Padang katanya. Nggak, kita muter-muter aja, riding, muter-muter. Terus aku juga lagi belajar buat jadi anak motor gitu kan. Lagi banyak belajar sama Bang Alfi. Dan ini pertama kali gua mungkin ikut kopdar atau riding bareng anak-anak. Ini motor gede-gede banget ya, motor di rumah kecil-kecil soalnya. Paling itu aja sih kegiatan hari ini, alhamdulillah gitu di bulan Ramadan. Menyempatkan diri berkumpul sama teman-teman bersilaturahmi gitu. Mungkin kalau akhirnya Pampas bergabung dengan Ustadz Alfi, seperti apa Ustadz? Pertama kenal itu kayak 2017 ya, 2017 sama Ustadz Alfi. Itu kondisi saya masih di Lembah Hitam saat itu, masih di Lembah Hitam. Terus dengan tenangnya Alfi merangkul gitu kan, ya wajar lah ya tagline-nya dirangkul bukan dipukul gitu. Jadi 2017 ketemu sama Bikers Dakwah, bukan sama Bang Alfi, terus dia memperkenalkan ada komunitasnya Bikers Dakwah namanya. Wow, luar biasa ya gitu. Maksudnya banyak orang-orang yang di luar sana malu gitu buat membuka hati buat agama, dan ternyata ada jalannya kayak Bang Alfi gitu. Orang-orang kayak gua kan keras ya cara berpikirnya gitu. Kadang kalau batu ketemu batu ya pecah jadinya. Jadi ya butuh dirangkul, dan pas banget ketemunya Ustadz Alfi gitu. Itu sih 2017. Inspirasi juga dari Kamisal, mungkin menceritakan sedikit soal perjalanan hidupnya seorang Ustadz ini hingga ada di titik ini dan titik balik di sini. Iya, ya kalau perjuangan dari dulu ya gini-gini aja ya, maksudnya gue nggak yang nggak bersekolah orangnya sebenarnya. Jadi hobinya cuma manggung dari dulu. Cuman setelah gue berkarir tuh sebenarnya dari 2011 ya buat stand up comedy. Cuman kerasanya banget itu nggak tahu setelah ibu meninggal, bahkan setelah ibu meninggal pintu rezeki malah kebuka setelah itu. Mungkin titik baliknya 2021 kayaknya ya, 2021 apa 2020 gitu, semenjak ada podcast PWK. Terus mulai banyak berteman lah di lingkungan selebriti katanya. Terus ya hidup di Jakarta juga udah 10 tahun sepertinya hidup di Jakarta, dan kerasnya Jakarta tuh kayak hutan menurut saya, rimba sekali di sini. Kadang kita nggak tahu mana temen mana lawan. Jadi ya saking banyaknya ketemu manusia di Jakarta ini, jadi kita tahu tipikal manusia seperti apa. Tapi kalau untuk tanya titik balik, mungkin titik baliknya setelah ibu meninggal sih, maksudnya. Dan pulang umroh tahun 2023 atau 2024 itu gue mengalami ketenangan, terus juga kesabaran dalam mengambil keputusan. Biasanya gerasa gerusuk, terus juga ya panikan orangnya. Cuman ya setelah pulang umroh kayaknya sedikit mulai berubah kehidupan gitu. Ternyata ya dunia ini hanya sementara dan fana guys, itu paling. Menjadi public figure itu kan tentunya ada titik terendah yang hampir dialami oleh
Titik terendahnya mungkin ketika kita sudah mulai merasa sepi ya, ternyata di puncak itu sepi guys gitu ya. Gue biasanya banyak bertanya kepada yang paham agama gitu, karena nggak ada lagi tempat mengadu selain ke Allah Subhanahu Wa Taala menurut gue. Terus juga banyak bercerita dengan keluarga. Jadi menurut gue dunia keartisan ini tricky sekali ya, sangat tricky sekali. Kalau kita terlena ya kita tenggelam. Jadi kita harus mengimbanginya, karena sekali lagi gue bilang ini sangat fana sekali dunia selebriti ini. Jadi ya harus bisa memilah-milah, memilih-milih, termasuk pekerjaan, memilih teman. Jadi ya banyaknya bercerita sama keluarga akhir-akhir ini, mendekatkan diri sama keluarga dan bisa bermanfaat. Itu yang paling luar biasa ya di dunia selebriti, itu adalah kalau kita bermanfaat tuh rasanya luar biasa rasanya. Itu aja. Dunia showbiz ini keras dan juga menawarkan Iya betul. Pasti pernah ya. Pas awal-awal mungkin ngelihat teman punya jam apa kita juga pengen, kita ngelihat teman punya sepatu apa kita pengen gitu. Cuman lambat laun setelah kita menggelutinya, setelah kita mendapatkannya, ternyata balik lagi di atas tuh sepi ternyata gitu. Jadi ya menurut gua di atas tuh sepi. Jadi ya back to roots ya, jadi kembali ke akarnya. Gua sebagai anak daerah, gua perantauan, gua dari kampung, dari Padang. Kadang gua nyaman pakai sendal, udah gue pakai sendal aja ke mall gitu. Jadi ya kadang satu hal yang kita paksakan tapi tidak sesuai dengan kemauan kita tuh pasti nggak nyaman. Jadi ya sekarang ya ini juga dikasih orang nih 100.000 temen gue jual gitu, jadi pakai. Malah gue nggak bisa pakai yang branded gitu, rasa nggak cocok sama muka gue. Jadi ya pakai yang ada aja lah, yang cocok aja lah gitu. jadi masyarakat bisa mengenal prostitusi karena public figure yang memang sederhana seperti itu. Sederhana enggak juga, mobil gua ada juga yang mewah, mobil aku ada yang mewah juga, cuman mungkin buat keluarga, tapi lambat laun umur juga bertambah ya, terus anak makin gede, apalagi sih yang mau kita perlihatkan ke dunia, validasi apa sih yang mau kita dapatkan dari orang-orang. Jadi ya lebih seru ngumpul-ngumpul begini daripada ayo kita dus. Gue malah nggak bisa dari awal merantau, party lah namanya ya, party lah gitu. Gue nggak bisa ya, kecuali ada kerjaan. Mungkin dulu ya ada kerjaan harus ikut, ya udahlah gitu. Tapi jelas kerjaan. Cuman kalau meluangkan waktu sekali seminggu buat ngabisin duit party man gitu, enggak. Gue pernah coba paling sejam atau setengah jam udah capek. Lebih baik ngobrol-ngobrol kayak gini aja gitu, sholat aman lah jadinya. Kehidupan glamor itu sudah ditinggalkan oleh seorang prostitusi ya, mencoba untuk hidup. Iya, jadi iya betul, ternyata lebih nyaman begitu, karena akan beban sendiri. Kalau dari sekarang kita ngikutin dunia, nanti ketika kita ditinggalkan dunia kita yang bingung. Jadi ya sudah mempersiapkan dari sekarang juga. Gua kalau seandainya ada uang berlebih, gua ke kuliner bisnis gitu, mungkin ke parfum, jam, mungkin bikin jam sendiri kayak gitu aja, karena gua nggak tahu dunia keartisan ini silih berganti ya, per 5 tahun, kadang per 10 tahun, bahkan ada yang bisa sampai 40 tahun tuh bagus sekali. Cuman gua nggak tahu sekarang kan putaran dunia keartisan ini cepat sekali. Lagu aja sekarang itu aja bisa terkenal bro gitu. Jadi cepat sekali putaran dunia sekarang tuh. Jadi ya gua mempersiapkannya buat investasi aja. Belajar dari sejarah pengalaman, akhirnya sekarang abang belajar berinvestasi. Iya, jadi gue banyak lihat teman-teman gitu atau senior yang mungkin telat investasinya gitu, atau wah dipergunakan buat hal yang lain dulu. Kalau gue sama istri mikir ya udahlah kita berinvestasi, karena kita bukan asli dari sini. Gimana caranya anak-anak bisa hidup di sini, karyawan bisa hidup di sini juga, ya berinvestasi ternyata jalannya gitu. Dan siap aja kalau seandainya sudah ada yang gantiin gitu. Udah siap ya untuk itu. Sangat siap, bahkan sangat siap, karena gue mulai stand up 2011 gitu. Ada temen gue yang 2013 sudah banyak banget duitnya. Gue malah ternyata banyak darahnya dulu, banyak korengannya dulu, baru
baru sekarang ada semua. Jadi ya sudah gue persiapkan lah, insya Allah. Awalnya kan terpukul banget, sangat terpukul sekali karena ibu mendadak ya meninggal dan gue belum bisa ngasih apa-apa. Cuman untungnya ketemu banyak teman-teman yang sebenarnya hidup lebih pelik dibanding gue, lebih pahit dibanding gue gitu. Jadi banyak pelajaran, ketemu teman-teman, ketemu Ustadz Alfi dan beberapa teman-teman pemuka agama, itu bikin ketenangan. Dan itu mungkin umroh 2 tahun yang lalu tuh bikin hidup lebih berbeda ya. Ternyata tuh di situ tuh kita tidak mengejar pahala tapi mengejar ketenangan, mengejar kedewasaan. Ternyata gua ngambil ilmunya dari Mekah dan Madinah tuh tenang sekali gitu. Mungkin di situ titik balik gua mikir apa sih yang gua kejar dari dunia ini gitu. Sedangkan orang sholat sebanyak ini dan gua lihat Ka'bah gitu dari hotel waktu itu ngelihat orang muter 24 jam nggak berhenti gitu kan. Ya begitu juga dunia nggak akan habis kalau dikejar gitu. Ya ternyata kembali yang ke atas lagi sih gitu. Makanya siap gue apapun itu. Udah gue lakuin semua dari hal yang paling baik sampai hal yang paling buruk udah gue kerjain. Nggak ada gitu. Gue sampai sekarang juga nggak tahu apa sih yang gue kejar selain menghidupi keluarga gitu. Ya udahlah gitu. Tenang-tenang aja gitu. Pesan Ramadan kalau buat tahun ini Ramadan sungguh sangat luar biasa, sangat berkah menurut gua baru bikin rumah makan, terus seneng banget ngelihat orang bisa berbuka puasa dengan makanan almarhum ibunda. Terus satu lagi gue bisa pulang ke Padang, malah lebih cepat pulangnya, tanggal 19 ini gue udah bisa sampai ke Padang. Dan alhamdulillahnya gue gak banyak kerjaan di Ramadan gitu. Itu pasti akan sangat menjadi cobaan menurut gue ya. Gue yang orangnya suka bimbang, batal gak ya gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang kerjaan di bulan puasa sedikit menurut gue. Karena memang sudah gue persiapkan dari bulan-bulan sebelumnya. Gue pengen puasa, gue banyak ketemu sama teman-teman, silaturahmi, udah gitu aja. Karena ya kayaknya puasa tuh hari yang paling sakral banget menurut gue. Kapan lagi di umur segini gue bisa tenang-tenang aja gitu. Gitu aja paling. Tanggal 19 ini udah mudik ya Bang? Mudik kita. Mudik. Lebaran bersama keluarga semua di Padang? Iya betul, kita lebaran semuanya di Padang. Biasanya memang lebaran di Padang, cuman nggak secepat ini baliknya. Biasanya sehari sebelum lebaran baru kita nyampe di situ. Sekarang bisa kayak 12 hari ya, apa seminggu, 10 hari kayaknya. 10 hari kita bisa keliling dan gue akan ketemu lagi sama teman-teman di kampung. Mungkin main lagi ke warung, dulu gue sering ngutang rokok gitu. Main lagi, warung Pak Ros namanya. Flashback gitu, mungkin nongkrong lagi depan masjid gitu kayak dulu gitu. Kayaknya seru. Itu sih mungkin buat Ramadan kali ini gue happy sekali. Oh ya, buat teman-teman, alhamdulillah gue ada program di RCTI yang namanya Yang Tobat-Tobat Aja, jam 4.15 sore itu sama Ustadz Dasat Latif, ada Ustadz Taufik, ada sahabat gue Ebel, sama satu lagi suaranya gue lupa namanya. Kok gue jadi ngeblank ya. Ya gitulah, Yang Tobat-Tobat Aja teman-teman. Jangan lupa nonton di RCTI setiap hari Senin sampai Jumat. Alhamdulillah sudah tayang teman-teman. Jangan lupa nonton Yang Tobat-Tobat Aja jam 4.15. Yang Tobat-Tobat Aja. Itu soundtracknya juga gua. Mantap, jangan lupa nonton ya teman-teman. Yang Tobat-Tobat Aja hanya di RCTI jam 4.15 sore. Mantap. Oke. Sesuai dengan hobi baru apa nih? Yuk. Oke teman-teman, sekarang teman-teman di luar dari Bakers Dakwah sudah mempersiapkan motornya.
Ini kali pertama gue akan rame-rame bawa motor, biasanya sendiri gitu. Sekarang akan rame-rame. Seru sekali ya, maksudnya ini salah satu komunitas yang luar biasa. Dia motoran, tapi berdakwah gitu. Dirangkul, bukan dipukul. Luar biasa sekali tagline dari Alfiandi ini, luar biasa. Iri gue. Ya, ini pertama kali gue nyoba bawa motor. Ini akan jadi hobi baru juga sepertinya. Sebenarnya banyak banget yang udah ngajakin gue, Haji Andre gitu. Pras, ayolah beli motor. Desta, Pak Vincent gitu. Ayolah Pras. Wah kurang gue sama motor rame-rame begitu. Cuman ya nggak tahu hari ini, akhir-akhir ini gue pengen aja cobain deh gitu. Reading bareng anak-anak gitu. Boleh? Siap.